Halo teman-teman, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan sebuah materi tentang agresi militer Belanda pertama dan kedua. Jadi, tolong persiapkan diri kalian untuk mendengarkan materi dari kami. Selamat menyaksikan. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yang bernama Hairul, Ai, Irham, Alin, Natsa, dan Putri. Untuk pengertian agresi militer dan agresi militer pertama akan disampaikan oleh Alin. Apa itu agresi militer Belanda? Aksi polisionil atau juga dikenal dengan sebutan agresi militer Belanda adalah operasi militer yang dilancarkan oleh militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia. Agresi militer ini dilaksanakan dari 21 Juli sampai 5 Agustus 1947 dan dari 19 Desember 1948 sampai 5 Januari 1949. Ada latar belakang, setelah perjanjian Linggarjati disetujui Indonesia menganggap bahwa Indonesia berhak atas kedaulatan wilayah yang diakui. Di sisi lain, Belanda tetap memegang teguh isi pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942 yang berisi persemakmuran antara Belanda dan Hindia di bawah naungan kerajaan Belanda. Inilah yang merupakan latar belakang agresi militer Belanda. 1. Kemudian tujuan dan pelaksanaan agresi militer 1 akan disampaikan oleh Natsa. Tujuan agresi militer pertama. Yang pertama ada tujuan politik, yaitu menghilangkan negara Indonesia secara de facto dengan mengepung dan menguasai wilayah Indonesia, serta menghapusnya dari peta dunia negara yang merdeka. Dan yang kedua ada tujuan ekonomi, yaitu untuk merebut daerah yang memiliki potensi ekonomi, seperti daerah penghasil pangan, produk ekspor, dan tambang. Dan tujuan yang terakhir ada tujuan militer, yaitu untuk menghapus Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai basis pertahanan Indonesia. Yang selanjutnya, pelaksanaan agresi militer pertama. Agresi militer Belanda terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1948. Dengan daerah yang diserang yaitu Pulau Jawa dan Sumatera. Belanda menganggap agresi ini sebagai aksi polisionil dan menjadi urusan dalam negeri Belanda untuk mengembalikan ketertiban umum. Dari pernyataan inilah Belanda kemudian mengabaikan keseruan dunia internasional untuk menaati perjanjian Linggarjati. Belanda di bawah Van Mook mengultimatum untuk menarik pasukan Indonesia sejauh 10 km dari garis demarkasi. Namun, ultimatum ini ditolak oleh pihak sekolah. Catatan, tidak hanya mengultimatum, Van Mook juga menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Belanda kemudian melancarkan serangan secara mendadak menggunakan kekuatan militer yang modern. Keadaan yang berbeda dialami Indonesia di mana Indonesia tidak dapat menandingi kekuatan Belanda. Akhirnya, Belanda dapat menguasai Jawa dan Sumatera. Terlebih wilayah ibu kota, Jakarta, dikuasai Belanda. Pendudukan wilayah Indonesia mendapat kecaman dari dunia internasional termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Negara tersebut khawatir akan imbas dari kekacauan politik, militer, dan ekonomi. Penyelesaian agresi militer 1 akan disampaikan oleh Irham. Penyelesaian agresi militer 1. Banyak negara yang mengambil peran dalam agresi militer Belanda. 1. Belanda sendiri mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk membela diri dengan isi surat. 1. Belanda menuduh Indonesia tidak melaksanakan isi dari perjanjian Linggarjati. 2. Gencatan senjata kerap dilanggar oleh tentara Indonesia dan pemerintah Indonesia tidak menyangka hal tersebut. 3. Garis demarkasi yang telah ditentukan Belanda sering terjadi penyerbuan oleh Indonesia. 4. Banyaknya tawaran di daerah Belanda yang dilakukan oleh pihak Indonesia. 5. Adanya propaganda perang yang dibesarkan oleh Radio Indonesia di Yogyakarta. Dari surat tersebut,
Belanda mengatakan bahwa Indonesia sudah melakukan tindakan kejahatan, maka Belanda merasa perlu melakukan aksi polisionil untuk menertibkan wilayah Indonesia. Namun, dunia internasional menganggap bahwa kenyataan Belanda melakukan agresi militer di Indonesia pada 31 Juli 1947. Indonesia juga menulis surat ke Dewan Keamanan PBB. Surat ini berisi tentang pemerintah Indonesia. Dewan Keamanan bertindak menangani masalah Indonesia dan Belanda. Ini merupakan tindak lanjut dari tuntunan India dan Australia tentang persoalan agresi militer 1. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa agresi militer Belanda 1 harus segera diselesaikan. Belanda akhirnya menyadari bahwa pihaknya harus menaati PBB agar tidak terkena sanksi, maka tanggal 5 Agustus 1947 Belanda menghentikan agresi militer Belanda 1 melalui perundingan. Untuk pengertian agresi militer 2 akan disampaikan oleh saya, Hairul. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Belanda menginginkan kembali wilayah jajahannya untuk dikuasai kembali. Selama 1945 hingga 1949 terjadi 2 kali serangan untuk meruntuhkan Republik Indonesia, yaitu agresi militer Belanda 1 atau Operasi Produk dan agresi militer Belanda 2 atau Operasi Krai. Setelah berhasil menguasai ibu kota Jakarta pada agresi militer Belanda 1, 21 Juli sampai 5 Agustus 1947, Indonesia kemudian menyetujui Perjanjian Renville, di mana ibu kota Indonesia berpindah ke Yogyakarta. Belanda kembali melakukan penyerangan kepada ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta pada 19 hingga 20 Desember 1948. Karena merasa tidak puas dengan Perjanjian Renville, serangan pun meluas hingga ke beberapa kota di Jawa dan Sumatera. Tujuan dari agresi militer Belanda II adalah melumpuhkan pusat pemerintahan dan menghapuskan Indonesia dari peta dunia. Kronologi dan pembentukan agresi militer II akan disampaikan oleh Ai. Agresi militer Belanda II diawali dari pendaratan pasukan Belanda di Pangkalan Udara Maguwo pada 19 Desember 1948 yang diikuti oleh masuknya Belanda ke Yogyakarta. Belanda secara tiba-tiba menggempur pangkalan udara tersebut. Pangkalan udara Maguwo lumpuh, sehingga Belanda dengan mudah menguasai Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta ditangkap oleh Belanda. Tokoh-tokoh lain seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Rum, dan A.G. Pringgodigdo juga ikut ditangkap. Mereka kemudian diasingkan ke Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Pembentukan pemerintah darurat di Bukit Tinggi. Sebelum penangkapan, Presiden Soekarno mengirim surat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawinegara untuk membentuk pemerintahan darurat sementara. Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin Prawinegara untuk mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tujuan dari penunjukan ini adalah agar dunia mengetahui bahwa Indonesia masih ada, sekaligus untuk terus menyusun strategi melawan Belanda. Soekarno juga sudah mempersiapkan apabila pemerintahan darurat ini gagal, yaitu dengan menunjuk Duta Besar RI di New Delhi, LN. Palar untuk membentuk Exile Government of Republic Indonesia di New Delhi, India. Exile government dimaksudkan sebagai pemerintah res di suatu negara karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan kekuatan legalnya. Untuk slide berikut ini dan tujuan agresi militer II akan disampaikan oleh Putri. Namun, hal ini tidak terjadi karena PDRI sudah terbentuk pada 22 Desember 1948. Sejak saat itu, tokoh-tokoh PDRI menjadi incaran Belanda. PDRI tak gentar atas ancaman serangan Belanda.
melalui pembentukan 5 wilayah militer yaitu Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan, dilakukan perlawanan terhadap Belanda yang dibantu oleh Laskar di Jawa. Serangan Belanda yang terus dilancarkan justru mendapat kecaman dunia. PBB mendesak Belanda untuk membebaskan para pemimpin Indonesia dan mematuhi perjanjian Renville. Belanda pun membebaskan Soekarno dan Hatta pada 6 Juli 1949. Pemerintahan kembali pulih pada 13 Juli 1949. Antara Belanda dan Indonesia kemudian menyepakati perjanjian Roem-Royen. Tujuan agresi militer Belanda II. Tujuannya untuk mengisi kekosongan kursi pemerintahan. Saat itu Belanda melakukan agresi militer II untuk menguasai ibu kota negara Republik Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Keadaan tersebut membuat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta memberikan mandat kepada Syafruddin untuk membentuk pemerintahan darurat. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.